Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran sirah. Nah, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kita akan pelajari tentang simbol-simbol peradaban di dalam daulah Islam. Setelah kemarin di pertemuan yang telah lalu kita telah mempelajari tentang sumber-sumber dari peradaban Islam. Nah, sekarang yang kita akan pelajari adalah simbol atau adalah ciri-ciri dari peradaban dalam daulah Islam. Nah, barakallahu fikum. Dari simbol dan ciri peradaban di dalam daulah Islam, yang pertama adalah dari segi kehidupan politik kenegaraan, yang dimana dari simbol-simbol ini adalah menjadi ciri khas dan membuktikan bahwasanya daulah Islamiyah adalah daulah yang sudah maju pada zaman dulu. Nah, jadi yang pertama adalah tentang khilafah, khilafah atau kepemimpinan. Nah, di dalamnya ada khalifah, yaitu seseorang yang merupakan pemimpin umum bagi kaum muslimin, baik dalam perkara dunia maupun agama. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4 khalifah dipilih dengan dasar musyawarah yang dilakukan oleh para pembesar sahabat. Nah, dengan cara musyawarah pada masa Khalifah Rasyidin, seperti ketika Rasulullah SAW meninggal, wafat, maka para sahabat bermusyawarah siapa yang menggantikan Rasulullah SAW menjadi kepala negara, maka dipilihlah Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar wafat, maka dipilihlah Umar bin Khattab dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sistem ini, sistem musyawarah, ketika Khulafaur Rasyidin sudah berakhir, maka berganti dengan sistem nizam warathi, nizam warathi, yaitu sistem warisan atau dinasti, yaitu khalifah diangkat dari keturunan khalifah sebelumnya, jadi tidak dengan musyawarah, tetapi khalifah setelahnya itu diangkat dari keturunan khalifah sebelumnya. Nah, sistem ini berjalan pada masa Daulah Umayyah sampai Daulah Utsmaniyah, sehingga cukup lama Ini sistem, mungkin kalau bahasa zaman sekarang, nepotisme Nah, dan itu tidak ada celah selama sang khalifah itu adalah yang mampu memimpin sebuah negara, maka tidak ada masalah dia dari golongan manapun. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah kementerian atau wizarah, Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, para khalifah dalam menjalankan pemerintahan selalu mengadakan musyawarah dengan para sahabat, Jadi dalam mengambil keputusan mesti ada musyawarah dengan para pembantunya, tetapi belum ada kementerian khusus Demikian juga pada masa Daulah Umayyah. Jadi tidak ada menteri ini, tidak ada. Nah, baru kemudian setelahnya jabatan kementerian baru ada pada masa Daulah Abbasiyah, yang pada waktu itu ada 2 golongan. Yang pertama adalah Wizarah Tanfidh, yaitu para menteri yang bertugas untuk menjalankan perintah-perintah khalifah. Kemudian golongan yang kedua adalah Wizarah Tahfidz, yaitu para menteri yang diberi mandat langsung oleh khalifah untuk mengatur semua urusan negara tanpa meminta persetujuan khalifah. Nah, kemudian yang ketiga adalah keamiran. Amir sama dengan pemimpin yaitu menetapkan para amil atau pegawai dan wali atau penguasa atas satu bagian wilayah kekuasaan dalam rangka memudahkan pengaturan urusan daulah. Jadi hal ini sudah berjalan pada masa Rasulullah SAW dan juga Khulafaur Rasyidin dan berlanjut pada Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Jadi setiap
wilayah daerah dari sebuah negara itu ditentukan penguasanya, ditentukan pemimpinnya, atau ditentukan istilah sekarang gubernurnya ya. Nah, jadi setiap wilayah dipimpin oleh gubernur yang ditunjuk oleh khalifah, yang ditunjuk oleh presiden begitu. Nah ini contohnya seperti para gubernur ya yang ada pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ada Abdullah ya Ibnu Al-Hadrami ini sebagai gubernur Mekah dan seterusnya. Nah, dan juga di masa Khalifah Umar bin Khattab ada Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Kufah, Amru bin As menjadi gubernur Mesir, kemudian ada Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Syam atau Damaskus. Nah, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya adalah ada Dawawin, yaitu kantor-kantor pencatatan negara. Ya, kantor-kantor pencatatan negara. Nah, ini awal didirikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan setelahnya. Nah, di situ ada namanya Diwan Jundi, yaitu kantor pencatatan tentara. Ya, jadi namanya siapa saja yang menjadi tentara, kapan masuk, kapan keluar begitu. Kemudian ada Diwan Kharraj, yaitu kantor pajak. Ya, kemudian juga ada Diwan Sodaqah tentang masalah zakat dan seterusnya. Ada Diwan Barid ya tentang masalah pos. Ada Diwan Khotam. Nah, dan juga ada Diwan Nafaqat. Ya, ini adalah kantor-kantor pencatatan ya yang sudah ada dari zaman Khalifah Rasyidin dan khalifah-khalifah dan daulah-daulah setelahnya. Nah, kemudian selanjutnya ada kepolisian, ada Surtiyun ya. Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah yang pertama kali memasukkan aturan bagi penjaga malam ya. Kemudian diaturlah tentang lembaga kepolisian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, ya ini tugasnya tentunya nggak jauh beda dengan polisi pada zaman ini ya, yaitu untuk mempertahankan negara, nah untuk menjaga keamanan dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada namanya Hizbah. Ya, Hizbah ini semacam undang-undang ya. Adalah tugas yang dijalankan atas prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Rasulullah SAW adalah yang pertama kali melakukan hal ini, yaitu dengan adanya larangan dari menipu ya. Ada banyak sekali hadis-hadis yang di situ larangan dari menipu. Misalnya man hosa falaisa minna. Barang siapa yang menipu maka bukan dari golongan kami dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk dari undang-undang. Nah, kemudian yang sejalan dengan itu adalah pengadilan. Ya, pengadilan adalah lembaga yang bertugas untuk memutuskan perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hakim pertama dalam Islam adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, kemudian juga di masa Abu Bakar itu menunjuk Umar bin Khattab sebagai hakim ya dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah ada pos atau barit ya. Pada asalnya adalah mengirim surat-surat ya dengan perantara kuda ya, atau dengan kendaraan lainnya yang dengan keledai atau dengan unta ya. Awalnya adalah seperti itu, jadi mengirim surat dengan perantara orang. Ya, itu sudah dikenal di zaman dulu. Nah, khalifah pertama yang membuat aturan tentang pos adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang tentara. Ya, Jundiyun ya dibentuk ya sejak zaman Nabi SAW ya. Kemudian dibentuk dewan khusus ya atau dibentuk kementerian khusus yaitu namanya Dewan Jundi ya oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian juga ada angkatan laut ya. Angkatan laut, jadi ada angkatan darat, ada angkatan laut ya dulu. Dulu belum ada angkatan udara ya. Nah, sudah ada angkatan laut ya. Yang awal pertama kali dibentuk itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, dengan panglimanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, jadi awal kaum muslim itu ada sekitar 1.700 kapal ya. Dan pada waktu itu sudah mampu menguasai Laut Tengah. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara simbol-simbol ya yang ada pada pemerintahan Daulah Islamiyah ya dari segi ketenaga politik, kehidupan politik dan kenegaraan. Nah, barakallahu fikum.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sebagai wawasan dari pengetahuan kita bahwasanya Daulah Islamiyah adalah daulah yang sudah sangat maju di zaman dahulu ya. Dan itu sebagai tonggak ya sejarah yang dengannya para penerus sejarah mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.